Shalom, saya Yohana Margarita Mokoni akan mempresentasikan tugas pengantar pendidikan dengan judul Permasalahan Pendidikan. A. Masalah pokok pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya dan masyarakat. Kaitan yang erat antara bidang pendidikan sebagai sistem dengan sistem sosial budaya, di mana sistem pendidikan menjadi bagiannya, menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga permasalahan sistem pendidikan itu menjadi sangat kompleks. Artinya, suatu permasalahan dalam pendidikan selalu ada kaitannya dengan masalah-masalah pendidikan. B. Jenis-jenis permasalahan pokok pendidikan. 1. Masalah pemerataan pendidikan. Sejak awal, perhatian terhadap pemerataan pendidikan telah mulai digencarkan secara yuridis. Bagi anak-anak usia sekolah, mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan terutama SD merupakan hal yang sangat penting. Permasalahan pemerataan dapat terjadi karena kurangnya terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil. 2. Masalah mutu pendidikan. Pendidikan yang bermutu yaitu pelaksanaan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional yang berkualitas secara sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini. Mutu pendidikan menjadi suatu permasalahan apabila hasil dari pendidikan tersebut belum mampu mencapai taraf yang diharapkan. 3. Masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan menggunakan sumber daya yang ada. Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting adalah A. Bagaimana tenaga pendidikan difungsikan, B. Bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan, C. Bagaimana pendidikan diselenggarakan, D. Masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Jika dikaitkan dengan permasalahan nyata di masyarakat, maka masalah efisiensi pendidikan yang perlu memperoleh sorotan yaitu perihal pengangkatan, penempatan, dan pengembangan tenaga. 4. Masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi adalah masalah yang timbul karena tidak sesuainya sistem pendidikan dengan keperluan pembangunan nasional. Masalah itu berkenaan dengan rasio antara tamatan yang dihasilkan satuan pendidikan dengan yang diharapkan satuan pendidikan di atasnya atau institusi yang membutuhkan tenaga kerja baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. C. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Permasalahan aktual berupa kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai dari proses pendidikan pada saat ini kita hadapi perlu ditanggulangi secepatnya. Berikut masalah aktual pendidikan yang ada di Indonesia. 1. Masalah keutuhan pencapaian sasaran. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 4 dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional ialah pengembangan manusia Indonesia seutuhnya. Yang dimaksud dengan manusia utuh adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani. Tetapi dalam pelaksanaannya, pendidikan afektif belum ditangani semestinya, cenderung mengarah kepada pengutamaan pengembangan aspek kognitif. Untuk itu banyak hambatan yang harus dihadapi, seperti A. Beban kurikulum, B. Pendidikan afektif sulit diprogramkan karena pelaksanaan sangat cenderung kepada kemahiran dan pengalaman guru. C. Pencapaian hasil pendidikan afektif memakan waktu sehingga memerlukan ketekunan dan kesabaran pendidik. D. Penilaian hasil pendidikan afektif tidak mudah. 2. Masalah kurikulum. A. Kurikulum pendidikan di Indonesia terlalu kompleks. Jika dibandingkan dengan kurikulum pendidikan di negara maju, kurikulum yang dijalankan di Indonesia terlalu kompleks. Hal ini akan berakibat bagi guru dan siswa. Siswa akan terbebani dengan segudang materi yang harus dikuasainya. Guru akan terbebani dengan pencapaian target materi yang terlalu banyak. Sekalipun masih banyak siswa yang mengalami kesulitan, guru harus tetap melanjutkan materi. D. Seringnya berganti nama. Kurikulum pendidikan di Indonesia sering sekali mengalami perubahan nama, tetapi tanpa mengubah konsep kurikulum. Tentulah tidak ada dampak positif dari perubahan kurikulum pendidikan Indonesia. C. Kurangnya sumber prinsip pengembangan. Pengembangan kurikulum pendidikan tentu saja berdasarkan sumber prinsip yaitu data, cerita, legenda yang hidup di masyarakat. 3. Masalah peranan guru. Guru adalah salah satu komponen yang penting dalam pendidikan. Dari sisi kebutuhan murid, guru tidak mungkin seorang diri melayaninya. Untuk memandu proses pembelajaran murid, ia dibantu oleh sejumlah petugas lainnya dan teknis sumber belajar.
4. Masalah pendidikan dasar 9 tahun. UU RI nomor 2 tahun 1989 pasal 6 menyatakan tentang hak warga negara untuk mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya tahap pendidikan dasar, dan pasal 13 menyatakan tujuan pendidikan dasar. Kemudian PP nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan dasar merupakan pendidikan 9 tahun terdiri atas program pendidikan 6 tahun di SD dan program pendidikan 3 tahun di SMP. Pasal 3 memuat tujuan pendidikan dasar yang memberikan bekal kemampuan dasar pada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Ketetapan-ketetapan tersebut merupakan realisasi GBHN 1993 tentang arah pendidikan nasional butir 26, antara lain mengatakan perlunya peningkatan kualitas serta pemerataan pendidikan, terutama peningkatan kualitas pendidikan dasar. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun antara lain: A. Realisasi pendidikan dasar yang diatur dengan PP nomor 28 tahun 1989 masih harus dicari titik temunya dengan PP nomor 65 tahun 1991 yang mengatur sekolah dasar sebagai bagian dari pendidikan dasar karena PP tersebut belum dicabut. B. Kurikulum yang belum siap. C. Pada masa transisi para pelaksana pendidikan di lapangan perlu disiapkan melalui bimbingan-bimbingan, penyuluhan, penataraan, dan lain-lain. D. Solusi masalah pendidikan di Indonesia. 1. Solusi masalah pokok pendidikan di Indonesia. A. Solusi masalah pemerataan pendidikan. Hal dasar yang sangat dibutuhkan dalam upaya pemerataan pendidikan di Indonesia adalah dana serta birokrasi yang jelas dan mudah. Jelas dan mudahnya birokrasi sangat membantu kelancaran pemerataan pendidikan di setiap pelosok negeri Indonesia. Ada 2 cara yang diupayakan, yaitu konvensional dan cara inovatif. Cara konvensional antara lain: 1. Pembangunan gedung sekolah seperti SD Impres atau ruangan belajar. 2. Penggunaan gedung sekolah untuk double shift. Cara inovatif antara lain: 1. Sistem pamong. 2. SD kecil pada daerah terpencil. 3. Sistem guru kunjung. 4. SMP terbuka. 5. Kejar paket A dan B. 6. Belajar jarak jauh seperti universitas terbuka. B. Solusi masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan bersasaran pada perbaikan kualitas komponen pendidikan serta mobilitas komponen-komponen tersebut. Upaya tersebut pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pengalaman belajar peserta didik dan menghasilkan hasil pendidikan. Upaya memecahkan masalah-masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi: A. Pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut. B. Penyempurnaan kurikulum. C. Pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar. D. Menyempurnakan sarana belajar serta buku paket media pembelajaran. E. Menyiapkan administrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran. F. Kegiatan pengendalian mutu. Dalam keempat macam masalah pendidikan tersebut, masing-masing dikatakan teratasi jika pendidikan: A. Dapat menyediakan kesempatan pemerataan belajar, artinya semua warga negara yang butuh pendidikan dapat ditampung dalam suatu satuan pendidikan. B. Dapat mencapai hasil yang bermutu, artinya perencanaan memproses pendidikan dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. C. Dapat terlaksana secara efisiensi, artinya memproses pendidikan sesuai dengan rancangan dan tujuan yang ditulis dan dirancangkan. D. Produknya yang bermutu tersebut relevan, artinya hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan. 2. Solusi masalah aktual pendidikan di Indonesia. Ada beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah aktual pendidikan, antara lain sebagai berikut. A. Pendidikan afektif perlu ditingkatkan secara terprogram, tidak cukup berlangsung hanya secara insidental. Pendekatan keterampilan proses yang sudah disebarluaskan. Konsepnya perlu ditindaklanjuti dengan penyebaran buku panduan kepada sekolah-sekolah. B. Pelaksanaan ekstrakurikuler
dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam penetapan nilai akhir ataupun kelulusan. Untuk itu perlu dikaitkan dengan pemberian intensif bagi guru. C. Pemilihan siswa atas kelompok yang akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi dengan yang akan terjun ke masyarakat merupakan hal yang prinsip karena pada dasarnya tidak semua siswa secara potensial mampu belajar di perguruan tinggi. D. Pendidikan tenaga kependidikan perlu diberi perhatian khusus oleh karena tenaga pendidikan khususnya guru menjadi penyebab utama lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. E. Untuk pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun, apalagi jika dikaitkan dengan gerakan wajib belajar, perlu diadakan penelitian secara meluas pada masyarakat untuk menemukan faktor penunjang utamanya dan faktor penghambatnya. Demikian, sekian dan terima kasih.